Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Acang, dalam acara Jalan-Jalan ke Alam. Kali ini saya akan berburu tanaman yang banyak dicari orang dan dibudayakan karena harganya yang sangat fenomenal banget, yaitu tanaman porang. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bagaimana keseruan video ini? Yuk, ikuti video ini. Oke, let's go. Tick tock, 6 o'clock, there's that old alarm again. Stand up, eyes shut, wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day. Just the same. Get dressed, still a mess, shuffle through the same routine. White tee, blue jeans, looking at me beckoning. Get myself together, come whatever, just like yesterday and every other day. As I rush by, the mirror catches my eye, and just guess who's smiling back at me. So Guys, today, kita menemukan tanaman hias nih guys. Ini namanya adalah kadaka. Biasanya orang-orang suka ditanam di depan rumah-rumah. Ini kadaka nih, di pohon-pohon di depan rumah lah, kadaka buat hiasan depan rumah. Dan kadaka ini, kalau kadakanya udah besar banget, di bawah kadaka ini biasanya suka ada cacing sinori. Cacing ini bagus juga guys, kalau kata orang-orang dahulu, untuk mengobati penyakit panas seperti tipes. Inilah cacing yang ada di bawah kadaka, tapi ini masih kecil kadakannya, belum ada cacingnya. Kalau kadakanya udah gede, kira-kira diameternya mencapai 1 meter atau lebih, di bawahnya suka ada cacing sinori. Ini kadaka bagus banget buat ditanam di depan rumah. Oke, kita cari lagi tanaman yang kita buru, yaitu tanaman porang. Kita baru menemukan kadaka. Oke, kita lanjut lagi videonya. Kita juga menemukan ini nih. Ini adalah tanaman kunyit guys. Nih, tanaman kunyit, atau kalau dalam bahasa Sunda disebutnya koneng atau kunyit. Kunyit ini sangat bermanfaat sekali guys bagi kesehatan, yaitu sebagai antiseptik. Caranya bagaimana? Kita ambil umbinya, karena kunyit ini termasuk tanaman umbi-umbian. Kita gali dulu guys ke bawah. Nih. Ini ada umbinya nih. Nih. Ini kalau dalam bahasa Sunda disebutnya koneng gede atau koneng gede ya gitu. Kalau yang biasa di warung itu namanya kuning sayur atau kunyit sayur. Ini kuning gede kalau bahasa Sunda. Ini juga bagus buat kesehatan, terutama musim pandemi kayak gini. Kita harus sering mengkonsumsi obat-obatan tradisional kayak gini guys, karena ini bermanfaat sekali bagi kesehatan. Inilah tanaman kunyit atau kuning besar. Itu guys, kita baru menemukan satu tanaman yang sangat bermanfaat, di tanaman kuning.
Dan kita harus mencari lagi tanaman yang kita buru, yaitu tanaman porang. Sampai saat ini kita belum menemukan tanaman porang itu. Oke, kita lanjut ke videonya. Let's go. Ini guys, ini adalah tanaman porang guys. Kita baru menemukan satu nih tanaman nih. Nih ciri-cirinya, nih batangnya kayak gini nih guys. Dan bawah daunnya lonjong-lonjong. Inilah tanaman porang. Nanti yang diambilnya adalah umbinya. Oke, kita cari lagi yang lain. Kali aja ada tanaman porang yang lainnya. Kita baru menemukan satu nih. Oke, kita cari lagi. Ini juga guys nih tanaman porang nih. Porang. Kita cari lagi. Sampai banyak. Banyak banget guys di sini. Ini aja juga nih porang nih. Tuh, tapi sayangnya masih kecil-kecil. Belum bisa dipanen. Karena masih kecil-kecil. Oke guys. Kita petualang lagi. Kali aja kita menemukan tanaman-tanaman yang lainnya. Guys, wah ternyata banyak nih guys di sini tanaman porang. Selain yang tadi juga, kita ini ada dua nih tanaman porang nih. Ini tanaman porang guys. Tuh. Ini porang ini biasanya tumbuh di tempat yang teduh guys. Jadi tanaman ini biasanya menyukai intensitas cahaya yang tidak terlalu tinggi. Dan ciri-cirinya tanaman ini, coba kamera ke batang nih. Batangnya gini bulat. Dan daunnya yang tadi disebutkan. Dan tanaman ini banyak sekali manfaatnya guys. Tanaman ini di antaranya tanaman ini mengandung zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh kita, yaitu mengandung glukomanan. Terus juga tanaman ini mengandung protein, asam amino, fosfor, zat besi, dan lain-lain. Karena tanaman ini banyak mengandung tadi, maka tanaman ini bermanfaat banget bagi tubuh kita. Di antaranya bisa menurunkan berat badan bagi sobat-sobat yang lagi menjalankan diet. Tanaman ini bagus nih, karena tanaman ini berbentuk ubi atau iles-ilesan. Jadi tanaman ini umbinya bisa dimakan dan dipakai buat diet. Juga karena tanaman ini mengandung glukoman, tanaman ini juga bisa menurunkan kolesterol bagi tubuh kita. Dan juga bisa menurunkan kadar gula darah. Jadi bagi sobat-sobat yang menderita penyakit gula darah, bisa gula darahnya diturunkan dengan mengkonsumsi tanaman ini. Juga sumber makanan pangan sehat. Dan tanaman ini juga bisa mencegah kanker dan atasi sembelit. Itulah diantaranya manfaat tanaman-tanaman porang ini. Lalu bagaimana cara mengolahnya, yaitu diambil umbinya. Kita ambil dulu ya. Kita umbinya di bawah nih. Kira-kira begini. Mudah-mudahan ini udah ada umbinya, karena ini masih kecil nih. Karena tanaman ini dipanen itu lama banget. Kalau bisa dipanen yaitu sekitar masih kecil, sekitar 4 tahun baru bisa dipanen. Ini umbinya masih kecil nih guys tuh. Kalau biasanya kalau udah masa panen ini umbinya gede banget, bisa mencapai 40 kg. Dan harganya fenomenal banget, bisa mencapai ratusan ribu per kilogram guys tanaman ini. Dan tanaman ini berkembang biaknya bisa dari umbi nih. Ini dari umbi ini kan tuh kayak kecil-kecil gini, tumbuh tunas-tunasnya. Bisa juga tanaman ini berkembang biaknya dari buahnya. Nanti dari umbi ini akan muncul buah, bunga, dan berbentuk buah. Setelah matang, buahnya bisa dikembangbiakan dengan buah atau juga dikembangbiakan dengan umbinya. Itulah manfaat dari tanaman porang ini guys. Kita tanaman lagi karena ini belum musim panen, masih kecil. Nanti kalau udah besar kita ambil lagi, kita budidayakan. Nih kita tanam lagi porangnya karena masih kecil. Tadi kita eksperimen saja mencari umbinya, tapi masih kecil guys.
Nanti kalau udah besar kita ambil lagi, kita tanam lagi. Oke. Itulah manfaat dari porang. Mari kita cari porang-porang yang lainnya. Oke.